Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang miliarder syok kunjungi rumah lama, menangis melihat mendiang sang istri hidup lagi sedang membesarkan anaknya di rumah yang sudah tak layak huni. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari sore itu tergelincir di ufuk barat, memancarkan rona jingga kemerahan yang menerpa dinding-dinding kayu sebuah rumah panggung di sudut pinggiran kota. Rumah itu tampak begitu rapuh, dengan atap rumbia yang sebagian besar sudah bolong dan ditutupi terpal plastik seadanya. Di teras depan yang lantainya mulai lapuk, seorang wanita muda bernama Fatma sedang duduk di atas sebuah kursi kayu tua yang salah satu kakinya diganjal batu. Tangannya yang halus namun tampak lelah bergerak dengan ritme yang teratur, menyuapkan bubur saring hangat ke mulut seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 4 tahun. "Ayo, sayang, satu suapan lagi ya, biar Nisa cepat besar dan sehat," bisik Fatma dengan suara yang begitu lembut, penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Senyumnya mengembang, menyembunyikan keletihan mendalam yang menggelayuti pelupuk matanya. Nisa, bocah kecil bermata bulat jernih itu, mengunyah makanannya dengan patuh. Rambutnya yang hitam legam dikuncir dua, bergerak-gerak lucu setiap kali ia mengangguk. Di tengah segala keterbatasan rumah yang sudah tidak layak huni ini, di mana dindingnya menyisakan celah-celah lebar yang membiarkan angin malam menusuk tulang, Fatma berhasil menciptakan sebuah dunia yang penuh kehangatan bagi putrinya. Bagi Fatma, Nisa adalah seluruh napas dan alasannya untuk tetap berdiri tegak menghadapi kerasnya gelombang kehidupan. Sementara itu, beberapa kilometer dari lingkungan kumuh tersebut, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam membelah jalanan dengan kecepatan sedang. Di kursi belakang, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang sangat rapi. Pria itu adalah Hermawan, seorang miliarder legendaris yang dikenal dingin, tegas, dan tak tersentuh di dunia bisnis. Namun, di balik dinding kokoh kepribadiannya yang disegani banyak orang, ada sebuah luka menganga yang tidak pernah benar-benar sembuh. 5 tahun lalu, Hermawan kehilangan istri tercintanya, Fatma, dalam sebuah kecelakaan tragis saat ia sedang berada di luar negeri. Jenazah yang ditemukan kala itu sudah sulit dikenali, dan sejak saat itu, separuh dari jiwa Hermawan seolah ikut terkubur bersama kenangan masa lalu mereka. Sore ini, entah mengapa, ada dorongan kuat di dalam hatinya untuk mengunjungi kembali rumah lama tempat ia dan almarhumah istrinya merintis segalanya dari nol, sebelum kekayaan dan kejayaan ini datang. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai, karena Hermawan terlalu menyakitkan untuk mengingat setiap sudutnya. "Kita berhenti di depan gang itu, Pak," perintah Hermawan kepada sopir pribadinya dengan suara berat yang berwibawa. Ketika mobil berhenti, Hermawan melangkah keluar. Sepatu kulitnya yang mengkilap kini menginjak tanah merah yang becek akibat sisa hujan semalam. Ia berjalan perlahan memasuki kawasan yang kini telah berubah menjadi pemukiman padat dan terpinggirkan. Semakin dekat ia dengan koordinat rumah lamanya, semakin kencang dada Hermawan berdegup. Bayangan wajah manis istrinya seolah menari-nari di pelupuk mata. Langkah kaki Hermawan mendadak terhenti tepat beberapa meter di depan pagar bambu yang sudah miring. Matanya membelalak sempurna. Jantungnya seakan berhenti berdetak seketika, dan seluruh persendiannya mendadak lemas tiada tara. Di sana, di teras rumah usang yang hampir roboh itu, duduk seorang wanita yang sangat ia kenali. Struktur wajahnya, caranya tersenyum, dan nada suaranya saat berbicara pada anak kecil di pangkuannya. Itu adalah Fatma. Benar-benar Fatma, istri yang selama 5 tahun ini ia tangisi setiap malam. Istri yang ia yakini telah tiada dan menghuni liang lahat. Hermawan terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Rasa syok yang luar biasa menghantam kesadarannya hingga ia merasa seolah-olah sedang terjebak dalam mimpi yang paling tidak masuk akal. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap ilusi ini hilang, namun sosok wanita itu tetap ada di sana. Nyata, sedang mengusap lembut pipi sang anak dengan penuh kasih. "Fatma?" Suara Hermawan tercekat di tenggorokan, nyaris berupa bisikan yang bergetar. Air mata yang sudah bertahun-tahun kering kini mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi.
Di tengah kemiskinan dan kondisi rumah yang sudah tidak layak dihuni ini, wanita yang dicintainya ternyata masih hidup, berjuang sendirian membesarkan seorang anak perempuan yang wajahnya menyimpan kemiripan luar biasa dengan dirinya sendiri. Rasa bersalah, rindu yang membuncah, dan kebingungan yang teramat sangat bercampur menjadi satu, meremukkan hati sang miliarder hingga ia jatuh berlutut di atas tanah. Udara sore yang kian mendingin seolah membeku di sekitar Hermawan. Lututnya yang biasa berdiri kokoh di ruang-ruang rapat mewah kini terasa tak bertulang, bersimpuh di atas tanah merah yang basah. Air matanya luruh, membasahi jas mahalnya tanpa ia pedulikan sedikit pun. Pandangannya tidak sedetik pun teralih dari sosok wanita di teras rumah usang itu. Setiap tarikan napas Fatma, setiap gerak-gerik jemarinya yang menyuapi sang anak, adalah detak jantung yang selama 5 tahun ini hilang dari dada Hermawan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bisik Hermawan dengan suara yang parau, nyaris tenggelam oleh desau angin sore. Di dalam kepalanya, badai pertanyaan berkecamuk hebat. Jika wanita di hadapannya ini adalah Fatma, lalu siapakah yang ia makamkan dengan tangisan darah 5 tahun lalu? Mengapa istrinya bisa berada di tempat sekumuh ini, hidup dalam jerat kemiskinan yang menyayat hati, sementara ia bergelimang harta? Sementara itu, di teras rumah yang rapuh, Fatma merasakan sebuah tatapan yang begitu intens. Perasaannya mulai tidak tenang. Ia meletakkan mangkuk bubur kecil milik Nisa di atas meja kayu yang sudah lapuk, lalu mengedarkan pandangannya ke arah pagar bambu yang miring. Saat matanya menangkap sesosok pria berjas rapi yang sedang berlutut di tanah dengan wajah basah oleh air mata, jantung Fatma mendadak berdesir tajam. Ada denyut kepedihan dan kerinduan yang mendalam yang tiba-tiba menghantam dadanya. Wajah pria itu, struktur rahangnya, tatapan matanya yang tersorot sendu, terasa begitu familiar di dalam benaknya. Namun, di saat yang sama, kabut tebal di kepalanya mendadak menyiksa. Setiap kali Fatma mencoba mengingat siapa pria itu, rasa sakit yang luar biasa menjalar di kepalanya, seolah ada dinding kaca tebal yang menghalangi ingatannya untuk kembali. Ibu kenapa? Suara kecil Nisa memecah lamunan Fatma. Tangan mungil bocah itu menyentuh lengan Fatma, merasa bingung melihat perubahan ekspresi ibunya yang mendadak pucat. Fatma tersadar dari lamunannya. Ia memaksakan sebuah senyuman tipis untuk menenangkan putrinya. Tidak apa-apa, sayang. Nisa tunggu di sini sebentar ya. Ibu mau melihat tamu di depan. Dengan langkah yang perlahan dan ragu, Fatma berdiri. Gaun daster ungunya yang sudah pudar warnanya melambai ditiup angin. Ia berjalan mendekati pagar bambu, tempat pria asing yang tampak berantakan itu masih terpaku menatapnya. Setiap langkah Fatma mendekat, detak jantung Hermawan terasa semakin memburu hingga sesak. "Permisi, Tuan." Suara Fatma terdengar, begitu lembut namun syarat akan kelelahan hidup. "Apakah Tuan sedang mencari seseorang? Maaf, tempat ini tidak cocok untuk orang seperti Tuan." Mendengar suara itu dari jarak dekat, Hermawan merasa dunianya runtuh sekaligus bangkit kembali. Itu adalah suara yang sama yang selalu menyapanya setiap pagi di masa lalu. Hermawan bangkit berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Ia melangkah maju, melewati pagar bambu yang membatasi mereka, lalu tanpa mampu menahan diri lagi, ia menggenggam kedua tangan Fatma. "Fatma, ini aku. Fatma, ini aku. Hermawan, suamimu." Ucap Hermawan dengan suara yang pecah oleh tangisan. Ia menatap lekat-lekat netra wanita di hadapannya, mencari binar cinta yang dulu selalu ada di sana. Namun, reaksi yang didapatkannya sungguh di luar dugaan. Fatma tersentak kaget. Ia menarik tangannya dengan terburu-buru, melangkah mundur satu langkah dengan tatapan penuh ketakutan dan kebingungan. "Suami, maaf, Tuan, Anda pasti salah orang. Nama saya memang Fatma, tapi saya tidak mengenal Anda. Saya tidak punya suami," jawab Fatma dengan suara yang bergetar, sambil memegangi kepalanya yang tiba-tiba kembali berdenyut nyeri. Hermawan terpaku di tempatnya. Kata-kata Fatma bagai petir di siang bolong, menghantam hatinya hingga hancur berkeping-keping. Istri tercintanya, wanita yang menjadi alasan hidupnya, kini menatapnya seperti menatap seorang asing yang asing. Di tengah kebingungan yang mencekam itu,
Mata Hermawan beralih pada bocah perempuan kecil yang kini berdiri di ambang pintu rumah usang tersebut, menatap mereka dengan mata bulatnya yang jernih, mata yang sangat mirip dengan milik Hermawan sendiri. Kabut senja mulai turun, menyelimuti pelataran rumah usang itu dengan kedamaian yang semu. Hermawan masih berdiri kaku, sementara kata-kata Fatma seolah terus bergema di telinganya, menyiksanya dengan kenyataan yang tak masuk akal. Istrinya, wanita yang separuh jiwanya ikut pergi bersamanya 5 tahun lalu, kini memandangnya dengan tatapan asing yang dipenuhi rasa takut. "Fatma, tolong jangan bercanda seperti ini," bisik Hermawan. Suaranya terdengar begitu rapuh, jauh dari kesan seorang miliarder yang biasanya angkuh di hadapan dunia. "Ini aku, Hermawan. Mas Emyu, bagaimana mungkin kamu bisa melupakan aku?" Fatma melangkah mundur lagi hingga punggungnya menyentuh tiang kayu teras yang sudah mulai lapuk. Kepalanya terasa seperti dihantam oleh ribuan jarum. Setiap kali pria di hadapannya ini menyebut nama Hermawan, ada getaran aneh di dadanya. Sebuah rasa rindu yang teramat sangat, namun bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Potongan-potongan gambar yang buram berkelebat di benaknya. Kilatan lampu mobil, suara dentuman keras, dan rasa dingin yang mencekam. Namun, potongan itu langsung pecah sebelum sempat membentuk sebuah cerita. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda, Tuan," rintih Fatma sambil memegangi kedua sisi kepalanya. Wajahnya kian memucat, dan keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. "Tolong pergi, jangan ganggu kami." Melihat Fatma yang tampak sangat kesakitan, Hermawan menahan langkahnya. Ia tidak ingin membuat wanita yang dicintainya itu semakin tertekan. Dengan perlahan, ia menurunkan kedua tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia bukanlah sebuah ancaman. Pada saat itulah, perhatian Hermawan kembali teralih pada sosok anak kecil yang sejak tadi memperhatikan mereka dari balik pintu. Bocah perempuan itu menatap Hermawan dengan binar mata yang begitu jernih, namun tersirat ketakutan melihat ibunya menangis. Hermawan berlutut di atas lantai teras yang berdebu, menyamakan tingginya dengan anak kecil itu. Jantungnya berdesir hebat. Demi Tuhan, garis wajah anak ini, bentuk hidungnya, dan sorot matanya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Siapa nama anak ini, Fatma?" tanya Hermawan dengan suara yang dijaga selembut mungkin, meski air mata masih terus mengalir di pipinya. Fatma, dengan sisa-sisa kekuatannya, segera berjalan mendekat dan menarik Nisa ke dalam pelukannya, seolah takut pria asing itu akan merebut hartanya yang paling berharga. "Namanya Hairun Nisa. Dia anak saya. Hanya anak saya." "Berapa usianya?" tanya Hermawan lagi. Suaranya bergetar menahan gejolak emosi yang membuncah. 4 tahun. Jawab Fatma lirih, sambil mempererat pelukannya pada Nisa. Mendengar jawaban itu, Hermawan meletakkan tangannya di dada, mencoba meredam rasa sesak yang teramat sangat. Hitungan waktu itu sangat tepat. 5 tahun lalu, sebelum kecelakaan naas itu terjadi, Fatma sempat mengeluhkan siklus bulanannya yang terlambat, namun mereka belum sempat memastikannya ke dokter karena Hermawan harus segera pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis yang mendesak. "Dia anakku," batin Hermawan menjerit. "Anak kandungku yang selama ini hidup menahan lapar dan dingin di rumah yang hampir roboh ini." Rasa bersalah yang teramat besar kini menghujam dada Hermawan. Sementara ia tidur di atas kasur empuk di dalam mensah mewahnya, darah dagingnya sendiri harus tumbuh di sebuah rumah yang atapnya bocor dan dindingnya berlubang. Sementara ia bisa membeli apa saja di dunia ini dengan kekayaannya, istrinya harus berjuang sendirian dengan kondisi hilang ingatan, membesarkan anak mereka tanpa figur seorang ayah. "Fatma." Hermawan memanggil nama itu lagi, kali ini dengan nada yang penuh kepasrahan dan ketulusan terdalam. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu hingga kamu melupakan aku. Tapi aku bersumpah, demi sisa hidupku, aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita menderita lagi di tempat ini." Fatma hanya bisa terdiam, memandang pria berjas mewah itu dengan perasaan yang campur aduk antara bingung, takut, dan sebuah kehangatan aneh yang perlahan mulai menyusup ke dalam hatinya yang telah lama beku. Malam pun benar-benar jatuh, membawa serta angin gunung yang dingin menusuk melalui celah-celah dinding bambu rumah usang itu. Di dalam ruangan tengah yang sempit, sebatang lilin kecil menyala di atas lepek kaleng,
memancarkan cahaya remang-remang yang bergoyang ditiup angin. Fatma duduk di sudut dipan kayu, memeluk Nisa yang mulai terkantuk-kantuk dalam dekapan hangatnya. Di ambang pintu yang sengaja dibiarkan terbuka sedikit, Hermawan masih setia berdiri. Ia telah menolak untuk kembali ke mobil mewahnya, menolak untuk meninggalkan pekarangan rumah itu seolah takut jika ia berkedip Fatma dan putrinya akan lenyap kembali seperti mimpi di siang bolong. Jas mahalnya kini sudah dilepas, disampirkan begitu saja di atas pagar, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. "Tuan, mengapa Anda belum pulang?" Suara Fatma memecah keheningan malam. Nada suaranya tidak lagi sekaku tadi, melainkan menyiratkan rasa sungkan sekaligus iba melihat pria parlente itu rela digigit nyamuk malam di teras rumahnya. "Udara di sini sangat dingin. Orang seperti Anda tidak seharusnya berada di tempat kumuh ini." Hermawan membalikkan badannya, menatap Fatma dengan senyuman paling tulus yang bisa ia berikan. Sorot matanya yang biasa tajam dan mengintimidasi di ruang direksi, kini melunak penuh kelembutan. "Tempat ini adalah rumah istri dan anakku, Fatma. Jadi, tidak ada tempat yang lebih pantas untukku selain di sini," jawab Hermawan pelan, melangkah masuk beberapa senti dengan sangat sopan, menjaga agar tidak membuat Fatma merasa terancam. "Bagiku, kemewahan di luar sana tidak ada artinya jika jiwaku tertinggal di rumah usang ini." Fatma menundukkan kepalanya, menyembunyikan rona merah yang tiba-tiba muncul di pipinya yang pucat. Kata-kata pria itu entah mengapa terasa begitu meresap ke dalam hatinya, membawa rasa aman yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Sejak ia terbangun di rumah sakit 5 tahun lalu tanpa identitas dan tanpa ingatan, hanya bermodalkan kalung perak berinisial F di lehernya, ia selalu merasa kesepian dan ketakutan. Warga sekitar yang berhati baik membantunya menempati rumah kosong milik mendiang seorang warga ini, dan disinilah ia melahirkan serta membesarkan Nisa dengan upah buruh cuci yang tak seberapa. Mengapa Anda begitu yakin saya adalah istri Anda?" tanya Fatma lagi. Suaranya nyaris berbisik karena takut membangunkan Nisa yang mulai terlelap. "Bagaimana jika saya hanya wanita yang kebetulan mirip dengan mendiang istri Anda?" Hermawan berjalan mendekat. Lalu dengan perlahan ia berlutut di lantai tanah di dekat dipan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah dompet kulit, dan mengambil selembar foto usang yang tampak sangat dijaga kelayakannya. Dengan tangan bergetar, ia menyodorkan foto itu ke hadapan Fatma. "Lihatlah ini," bisik Hermawan. Fatma menerima foto tersebut. Di bawah temaram cahaya lilin, matanya membelalak. Di dalam foto itu, tampak seorang wanita yang sangat mirip dengannya, namun dengan wajah yang jauh lebih segar, bahagia, dan penuh tawa, sedang merangkul manja lengan Hermawan yang tersenyum lebar di depan sebuah taman bunga. Di jari manis wanita dalam foto itu, melingkar sebuah cincin emas putih bermotif daun beringin kecil. Secara refleks, Fatma melihat ke arah jari manis tangan kirinya sendiri. Di sana tidak ada cincin, namun ada bekas lingkaran putih samar yang menunjukkan bahwa sebuah cincin pernah melingkar di sana dalam waktu yang sangat lama sebelum hilang entah kemana saat kecelakaan dulu. "Itu kita, Fatma. Foto itu diambil seminggu sebelum aku pergi ke luar negeri dan sebelum kecelakaan naas itu memisahkan kita," kata Hermawan. Air matanya kembali menggenang. "Setiap hari selama 5 tahun ini, aku melihat foto ini, merutuki diriku sendiri mengapa aku harus pergi hari itu. Dan sekarang, Tuhan mengembalikanmu kepadaku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Fatma, tolong, izinkan aku menjagamu dan Nisa." Fatma menatap bergantian antara foto di tangannya dan wajah tulus Hermawan yang berada hanya beberapa jengkal darinya. Air mata Fatma pun perlahan menetes, membasahi pipinya. Kabut di kepalanya masih tebal. Ia belum bisa mengingat detail masa lalu mereka. Tetapi hati kecilnya berbisik bahwa pria di hadapannya ini sama sekali tidak berbohong. Ada rasa kekeluargaan dan ikatan batin yang begitu kuat yang tidak bisa ditolak oleh logikanya. Lilin kecil di atas lepek kaleng itu semakin memendek, menyisakan lelehan lilin yang membeku, seiring dengan malam yang kian larut. Keheningan di dalam rumah usang itu terasa begitu hikmat. Fatma masih memandangi lembaran foto di tangannya dengan jemari yang bergetar. Tangisnya yang semula tertahan, kini mulai pecah dalam diam. Dadanya sesak oleh badai emosi yang berkecamuk,
antara rasa tidak percaya, haru, dan kerinduan bawah sadar yang selama ini terkunci rapat di dalam sudut hatinya yang paling dalam. Hermawan yang melihat air mata Fatma mengalir, tidak mampu lagi membendung dorongan di hatinya. Dengan sangat lembut dan penuh penghormatan, ia mengulurkan tangannya, menggunakan ibu jarinya untuk menghapus air mata yang membasahi pipi wanita yang sangat dicintainya itu. "Jangan menangis lagi, sayang. Mas di sini. Mas sudah pulang," bisik Hermawan dengan suara yang teramat serak karena menahan buncahan rasa haru. Sentuhan kulit Hermawan di pipi Fatma bagaikan aliran listrik yang menyengat langsung ke pusat energinya. Fatma tidak memprotes, tidak juga menghindar. Sentuhan itu terasa begitu hangat, begitu akrab, dan seketika meruntuhkan seluruh dinding pertahanan diri yang selama 5 tahun ini ia bangun untuk melindungi dirinya sendiri sebagai seorang ibu tunggal yang tak punya siapa-siapa. "Mas Hermawan?" Fatma mencoba mengeja nama itu dengan bibirnya yang bergetar. Ucapan itu mengalir begitu saja, seolah-olah lidahnya sudah sangat terbiasa mengucapkan nama tersebut di masa lalu. Mendengar panggilan, "Mas," yang keluar dari bibir Fatma, air mata Hermawan kembali tumpah. Ia mengangguk cepat, lalu meraih kepala Fatma dengan lembut, membawanya ke dalam sebuah kecupan hangat di kening yang berlangsung cukup lama. Kecupan yang menyalurkan seluruh rasa bersalah, kerinduan, dan janji setia yang sempat terputus oleh takdir yang kejam. "Iya, ini Mas, Fatma. Kamu tidak sendiri lagi sekarang. Ada Mas yang akan berdiri di depanmu, melindungi kamu dan anak kita dari dinginnya dunia ini," ucap Hermawan setelah melepaskan kecupannya. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata Fatma yang masih basah. Nisa, bocah kecil yang terbangun karena mendengar bisikan-bisikan halus di dekatnya, perlahan membuka mata bulatnya. Ia mengucek matanya dengan tangan mungil, lalu menatap sang ibu yang sedang menangis, dan pria berwajah tampan yang kini berada sangat dekat dengan mereka. Namun, alih-alih menangis ketakutan seperti anak-anak pada umumnya saat melihat orang asing, Nisa justru mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh lengan kemeja putih Hermawan yang sedikit kotor karena tanah. "Ibu, Om ini siapa? Kenapa ibu menangis? Om nakal ya sama ibu?" tanya Nisa dengan suara khas anak kecil yang baru bangun tidur, polos namun syarat akan rasa ingin tahu. Hermawan menoleh ke arah Nisa. Jantungnya berdegup kencang, dipenuhi rasa cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengalihkan pandangannya pada Fatma, seolah meminta izin melalui tatapan matanya untuk memberitahu kebenaran pada putri kecil mereka. Fatma mengangguk pelan sambil tersenyum di balik sisa air matanya. Ia mengusap rambut Nisa dengan lembut. "Nisa, Om ini bukan orang nakal. Sayang, Om ini adalah ayah. Ayah yang selama ini Nisa tanyakan setiap malam sebelum tidur. Ayah sudah pulang untuk Nisa dan ibu." Nisa membelalakan mata bulatnya yang jernih. Selama ini, ia hanya bisa melihat anak-anak tetangga diantar jemput oleh ayah mereka. Sementara ia hanya memiliki seorang ibu yang selalu kelelahan setelah pulang mencuci baju orang lain. Bocah kecil itu menatap Hermawan dengan pandangan tak percaya. "Ayah? Ini benalan ayah Nisa?" tanya Nisa. Suaranya naik satu nada karena rasa gembira yang tiba-tiba membuncah. Hermawan tidak sanggup lagi menahan dadanya yang bergemuruh. Ia langsung merengkuh tubuh mungil Nisa ke dalam pelukannya yang kokoh, menggendongnya dengan sangat hati-hati seolah bocah itu adalah permata paling rapuh di dunia. Ia membenamkan wajahnya di bahu kecil Nisa, menangis sejadi-jadinya di sana. "Iya, sayang ini ayah. Maafkan ayah karena baru menemukanmu sekarang. Maafkan ayah, nak," bisik Hermawan di sela-sela tangisnya. Fatma yang menyaksikan pemandangan itu ikut memeluk keduanya dari samping. Di dalam rumah usang yang berangin dan hampir roboh itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun yang panjang dan penuh penderitaan, sebuah keluarga yang sempat tercerai-berai oleh maut fiktif akhirnya kembali bersatu dalam pelukan kehangatan yang utuh. Malam yang panjang perlahan-lahan larut, digantikan oleh semburat fajar yang mulai menyembul di ufuk timur. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu rumah usang itu, menerangi ruangan sempit yang kini terasa jauh lebih hidup. Nisa tertidur lelap di dalam dekapan hangat Hermawan. Pria itu sama sekali tidak memindahkan putrinya,
Bahkan rela lengannya mati rasa semalaman demi membiarkan darah dagingnya tidur dengan tenang tanpa rasa takut akan dinginnya angin malam lagi. Fatma duduk di sisi Dipan, memandangi wajah suaminya yang tampak lelah namun memancarkan kebahagiaan yang begitu tulus. Kabut di ingatannya memang belum sepenuhnya sirna, tetapi getaran di hatinya tidak lagi bisa berdusta. Setiap kali ia melihat cara Hermawan menatap Nisa, ada rasa aman yang teramat besar yang merayap di dadanya. Rasa aman yang sudah 5 tahun ini hilang dari hidupnya. "Mas," panggil Fatma dengan suara yang sangat pelan, hampir berupa bisikan agar tidak mengejutkan Nisa yang masih terbuai mimpi. Nisa sudah sangat nyenyak. Letakkan saja dia di kasur. Lengan Mas pasti sudah sangat pegal. Hermawan membuka matanya yang sedikit memerah karena tidak tidur semalaman. Ia menatap Fatma, lalu tersenyum sangat manis. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia merebahkan tubuh mungil Nisa ke atas kasur kapuk yang tipis, lalu menyelimutinya dengan kain jarik yang sudah usang namun bersih. Bagi Mas, menahan beban tubuhnya semalaman adalah hal paling membahagiakan yang pernah Mas rasakan dalam 5 tahun ini, Fatma, kata Hermawan sambil mengusap lembut punggung tangan Fatma. Rasa pegal ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang harus kamu dan Nisa tanggung selama hidup di tempat ini. Hermawan kemudian berdiri, mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Dapur yang hanya beralaskan tanah, kamar mandi darurat di sudut luar, dan atap yang menyisakan jelaga hitam. Hatinya kembali berdenyut perih. Seorang miliarder yang bisa membeli gedung pencakar langit dalam sekejap mata, justru membiarkan ratu dalam hidupnya berjuang sendirian di tempat yang bahkan tidak layak disebut sebagai tempat bernaung. "Fatma, ikut Mas pulang ya? Hari ini juga," ucap Hermawan penuh permohonan. "Mas punya rumah yang jauh lebih layak untukmu dan Nisa. Di sana ada tabib dan dokter terbaik yang bisa menyembuhkan ingatanmu. Mas tidak akan membiarkanmu melewatinya sendirian lagi." Fatma terdiam. Matanya berkaca-kaca menatap lantai tanah di bawah kakinya. Ada keraguan yang tersirat di wajahnya yang ayu. "Mas, aku sangat bersyukur atas semua ini. Tapi aku sudah terbiasa dengan kesederhanaan di sini. Aku takut jika aku pergi ke tempat mewah milikmu, aku justru akan menjadi beban atau membuatmu malu dengan kondisiku yang seperti ini. Aku bahkan tidak ingat bagaimana cara menjadi seorang istri miliarder." Mendengar kekhawatiran istrinya, Hermawan langsung berlutut di hadapan Fatma. Ia menggenggam kedua tangan Fatma yang terasa kasar akibat terlalu sering mencuci baju demi menyambung hidup. Ia membawa kedua tangan itu ke bibirnya, mengecupnya dengan penuh takzim. "Dengar Mas, Fatma, kamu bukan istri dari seorang miliarder. Kamu adalah istri dari Hermawan. Pria yang dulu melamarmu hanya dengan bermodalkan sebuah janji setia dan sebuah cincin perak," ucap Hermawan dengan suara yang bergetar namun syarat akan ketegasan. "Kekayaan yang Mas miliki sekarang adalah milikmu juga. Mas bekerja keras selama ini karena Mas selalu berpikir untuk membahagiakanmu. Jika kamu tidak ada di sisiku, semua harta itu hanya tumpukan kertas yang tak berjiwa." Fatma menatap dalam-dalam ke paruh mata Hermawan. Keikhlasan dan ketulusan pria itu meruntuhkan sisa-sisa keraguan di hatinya. Air matanya kembali menetes, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang teramat besar kepada Sang Pencipta yang telah mengembalikan pelindung hidupnya. "Baik, Mas, aku akan ikut denganmu. Demi masa depan Nisa, dan demi merajut kembali benang-benang ingatan kita yang sempat terputus," jawab Fatma pelan seraya mengangguk. Hermawan tersenyum lega. Sebuah beban berat yang menggelayuti pundaknya selama 5 tahun seolah terangkat seketika. Hari itu, di bawah langit pagi yang cerah, sebuah janji baru telah terukir. Janji bahwa mereka akan melangkah bersama, meninggalkan puing-puing penderitaan masa lalu di rumah usang tersebut, dan menjemput lembaran baru yang penuh dengan kebahagiaan. Sinar matahari pagi kian meninggi, mengusir sisa-sisa kabut dingin yang sempat mengepung pemukiman kumuh itu. Di luar pagar bambu yang miring, mobil mewah hitam milik Hermawan terparkir kontras di antara rumah-rumah bedeng di sekitarnya. Sang sopir pribadi berdiri tegap di samping pintu mobil, matanya berkaca-kaca menyaksikan tuannya. Pria yang selama 5 tahun ini selalu bermuram durja, kini melangkah keluar dari rumah usang dengan senyuman yang begitu cerah.
Hermawan berjalan perlahan sambil menggendong Nisa yang sudah terbangun. Bocah kecil itu menyandarkan kepalanya di bahu kokoh sang ayah. Sesekali matanya berkedip heran melihat mobil besar berkilau yang belum pernah ia lihat sedekat ini. Di samping Hermawan, Fatma berjalan dengan anggun meski hanya mengenakan daster tua dan alas kaki seadanya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah tas kain kecil berisi pakaian Nisa dan kalung perak berinisial F yang didekapnya erat di dada. "Silakan masuk, Nyonya." "Non Nisa," ucap sang sopir dengan suara bergetar penuh hormat, bergegas membukakan pintu penumpang bagian belakang. Fatma sempat ragu melangkah. Kursi kulit mobil itu tampak begitu bersih dan mewah, membuat dirinya merasa tidak pantas. Namun, Hermawan dengan lembut merangkul pinggang istrinya, menyalurkan kekuatan dan rasa aman yang sempat hilang. "Masuklah, sayang. Ini mobilmu juga," bisik Hermawan lembut di telinga Fatma. Begitu mereka semua duduk di dalam kabin mobil yang sejuk dan harum, Nisa langsung berdecak kagum. "Wah, Ibu, tempat duduknya empuk sekali. Seperti kasur busa di toko yang sering Nisa lihat." Fatma tersenyum haru, mengusap rambut putrinya. "Iya, sayang. Sekarang ucapkan terima kasih kepada ayah." "Terima kasih, Ayah," seru Nisa riang. Tangannya beralih memeluk leher Hermawan. Hermawan memejamkan mata sejenak, meresapi panggilan yang begitu sakral itu. "Sama-sama, anakku yang cantik. Mulai hari ini, Nisa tidak akan kedinginan lagi. Ayah janji." Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota, Hermawan tidak sedetik pun melepaskan genggaman tangannya dari jemari Fatma. Ia terus memperhatikan profil wajah istrinya dari samping. Meskipun gurat-gurat kelelahan dan penderitaan selama 5 tahun ini tercetak jelas di wajah Fatma, bagi Hermawan, wanita ini tetaplah Fatma yang sama, wanita syalihah yang menemaninya dari titik terendah dalam hidupnya. 1 jam berlalu, mobil mewah itu akhirnya berbelok memasuki sebuah kawasan elit di perbukitan kota. Pagar besi menjulang tinggi terbuka secara otomatis, menyambut kedatangan sang pemilik rumah. Mobil melambat, menyusuri jalanan beraspal mulus yang diapit oleh taman bunga mawar yang tertata sangat rapi, bunga kesukaan Fatma di masa lalu. Mata Fatma membelalak saat mobil berhenti tepat di depan sebuah menshan megah bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi. Puluhan pelayan rumah tangga sudah berbaris rapi di depan pintu utama, siap menyambut kepulangan sang tuan besar. "Kita sudah sampai di rumah kita, Fatma," ujar Hermawan lembut, membantu istrinya turun dari mobil. Fatma terpaku di tempatnya berdiri. Memori di kepalanya kembali berdenyut samar. Ada rasa familiar yang aneh saat menatap gerbang dan taman mawar itu. Namun kabut tebal kembali menutupinya sebelum ia bisa mengingatnya dengan jelas. Ia meremas kemeja Hermawan dengan cemas saat melihat para pelayan membungkuk hormat padanya. "Selamat datang kembali, Nyonya Besar Fatma," ucap kepala pelayan tua dengan suara yang bergetar menahan tangis haru. Seluruh pekerja di menshan itu tahu betul bagaimana hancurnya hati Hermawan selama 5 tahun ini, dan melihat mukjizat di depan mata mereka membuat suasana menjadi sangat emosional. Hermawan menggandeng tangan Fatma, sementara tangan satunya menggendong Nisa, melangkah mantap melewati pintu besar menshan tersebut. "Jangan takut, Fatma. Langkah kaki yang kamu ayunkan hari ini adalah awal dari kembalinya kebahagiaan kita yang sempat terenggut. Mas akan ada di setiap langkahmu." Langkah kaki Fatma terasa begitu ringkih saat menginjak lantai marmer putih yang berkilau di dalam lobi menshan. Kemegahan yang ada di sekelilingnya terasa begitu kontras dengan daster usang yang melekat di tubuhnya. Langit-langit yang tinggi dengan lampu gantung kristal yang menjuntai indah membuat ruangan ini terasa begitu luas. Namun bagi Fatma, semua ini terasa asing sekaligus memicu debaran aneh di dalam dadanya. Nisa sudah diturunkan dari gendongan Hermawan. Bocah kecil itu berjalan dengan sangat hati-hati, menatap pantulan dirinya di lantai marmer yang mengkilap seperti cermin. Langkah kecilnya terhenti di dekat sebuah sofa bludru besar berwarna krem. Ia mendongak menatap ibunya dengan ragu. "Ibu, apakah Nisa boleh duduk di kursi besar ini?" "Kursinya sangat bersih, Nisa takut mengotorinya," bisik Nisa. Suaranya yang polos terdengar menggema lembut di ruangan yang sunyi itu. Sebelum Fatma sempat menjawab,
Hermawan sudah lebih dulu berlutut di samping putri kecilnya. Ia tersenyum sangat tulus, lalu mengangkat Nisa dengan lembut dan mendudukannya di atas sofa yang empuk itu. "Nisa sayang, ini rumahmu sekarang. Semua yang ada di sini adalah milik Nisa dan ibu. Nisa boleh duduk di mana saja, bermain di mana saja, dan tidak perlu takut mengotorinya. Mengerti?" Ujar Hermawan sambil mengusap pipi Nisa yang mulai merona kemerahan. Nisa mengangguk riang, lalu menenggelamkan tubuh kecilnya di bantal sofa yang empuk. Tertawa kecil yang terdengar bagai musik paling indah di telinga Hermawan. Hermawan kemudian bangkit dan berbalik menatap Fatma. Ia bisa melihat dengan jelas ada kecemasan dan kebingungan yang mendalam di matanya. Tanpa ragu, Hermawan mendekat dan merangkul pundak Fatma dengan penuh kelembutan, membimbingnya berjalan menuju sebuah lorong di sayap kanan Menshan. "Mas ingin menunjukkan sesuatu padamu," bisik Hermawan di dekat telinga Fatma. Mereka berjalan perlahan hingga berhenti di depan sebuah pintu kayu jati besar yang diukir dengan sangat indah. Hermawan memutar kenop pintu, lalu mendorongnya perlahan. Saat pintu terbuka, aroma terapi bunga melati yang menenangkan langsung menguar, menyapa indera penciuman mereka. Fatma melangkah masuk, dan seketika itu juga langkahnya terhenti. Matanya membelalak menatap sekeliling kamar utama yang sangat luas itu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah ranjang besar dengan kelambu sutra putih. Namun, yang membuat dada Fatma mendadak sesak adalah pemandangan di dinding kamar. Di sana, terpajang puluhan foto berbingkai emas. Foto-foto itu merekam setiap momen kebersamaan mereka di masa lalu, mulai dari foto pernikahan mereka yang sederhana, momen saat mereka merintis usaha, hingga foto-foto liburan mereka. Tidak ada satupun barang milik Fatma yang diubah oleh Hermawan selama 5 tahun ini. Semuanya tetap berada di tempatnya, dijaga dengan sangat bersih dan rapi seolah sang pemilik kamar hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. "Selama 5 tahun ini, Mas tidak pernah mengizinkan siapapun mengubah isi kamar ini, Fatma," kata Hermawan. Suaranya mulai terdengar parau oleh emosi yang membuncah. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah sisir kayu tua yang masih menyisakan beberapa helai rambut hitam. "Mas selalu merawat kamar ini sendiri setiap malam, berdoa agar mukjizat itu datang dan hari ini, Tuhan mengabulkan doa Mas." Fatma berjalan mendekati dinding penuh foto itu. Jemarinya yang gemetar menyentuh salah satu bingkai foto yang memperlihatkan dirinya sedang tertawa lepas sambil menyuapi Hermawan sepotong kue. Tiba-tiba, rasa sakit yang sangat hebat kembali menghantam kepalanya. Fatma memegangi pelipisnya. Matanya terpejam erat saat potongan-potongan ingatan lama yang terkunci mulai mendobrak paksa dinding amnesianya. "Arg!" Fatma merintih pelan. Tubuhnya limbung. Dengan sigap, Hermawan langsung menangkap tubuh Fatma sebelum menyentuh lantai. Ia mendekap istrinya erat-erat, membawa kehangatan tubuhnya untuk menenangkan kepedihan yang sedang dirasakan wanita itu. "Tenang. Sayang, jangan dipaksa jika itu menyakitkan. Mas ada di sini. Mas tidak akan pergi kemana-mana lagi." Di dalam dekapan dada bidang Hermawan yang beraroma maskulin namun familiar, Fatma perlahan mulai merasa tenang. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, hatinya kini tahu pasti bahwa tempat ini, dan pria yang sedang memeluknya ini, adalah rumah sejatinya yang telah lama hilang. Perlahan-lahan, rasa sakit yang menusuk di kepala Fatma mulai mereda, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar dari dekapan erat Hermawan. Napas Fatma yang semula memburu kini mulai teratur. Ia menyandarkan keningnya di dada bidang suaminya, mendengarkan detak jantung Hermawan yang berdegup kencang, sebuah irama yang entah bagaimana terasa seperti melodi paling aman yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. "Maafkan aku, Mas," bisik Fatma dengan suara yang masih lemas. "Aku ingin sekali mengingat semuanya sekarang. Aku ingin mengingat setiap detik yang pernah kita lewati. Tapi, kepalaku rasanya belum sanggup." Hermawan mengendurkan dekapannya sedikit, lalu menangkup wajah Fatma dengan kedua tangannya. Ia menatap lekat-lekat mata istrinya yang berkaca-kaca, lalu menggelengkan kepala dengan senyuman yang teramat teduh. "Jangan pernah meminta maaf untuk hal yang bukan kesalahanmu, Fatma," ujar Hermawan lembut. Ibu jarinya mengusap sisa air mata di sudut mata Fatma. "Mas tidak peduli seberapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengingat masa lalu kita. Bagiku,
Kenyataan bahwa kamu berdiri di sini, bernapas, dan kembali ke pelukanku, itu sudah lebih dari cukup. Jika kamu tidak bisa mengingat masa lalu kita, maka biarkan Mas yang menceritakannya padamu setiap hari. Kita akan membuat kenangan-kenangan baru yang jauh lebih indah. Fatma tertegun mendengar ketulusan yang begitu besar dari pria di hadapannya. Rasa bersalah yang sempat menghimpit dadanya perlahan mencair. Ia mengangguk pelan. Seulas senyum tulus akhirnya terbit di bibirnya yang pucat. Sore harinya, suasana di Mensyah megah itu terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Hermawan telah meminta pelayan terbaiknya untuk menyiapkan pakaian baru yang paling nyaman untuk Fatma dan Nisa, serta menyediakan hidangan sup hangat yang bergizi. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian dengan gamis katun lembut berwarna biru muda, Fatma berjalan menuju ruang keluarga. Di sana, pemandangan di depannya membuat hatinya bergetar penuh haru. Hermawan, sang miliarder yang biasanya ditakuti di dunia bisnis, kini sedang duduk lesehan di atas karpet bulu yang tebal bersama Nisa. Jas mewahnya sudah berganti dengan kaos santai. Pria itu tampak sangat laten menyusun balok-balok mainan membentuk sebuah istana megah, menuruti imajinasi putri kecilnya. Lihat, ayah, istananya sudah tinggi sekali. Nanti Nisa, ibu, dan ayah tinggal di dalam sini ya. Seru Nisa dengan tawa yang renyah, melompat kecil karena gembira. Tentu saja, sayang. Mulai sekarang kita akan selalu tinggal bersama, jawab Hermawan, lalu mengecup puncak kepala Nisa dengan penuh kasih. Fatma melangkah mendekat, lalu duduk di samping mereka. Nisa yang melihat ibunya langsung merangkak dan memeluk pinggang Fatma. Ibu, lihat, ayah pintar sekali membuat istana. Iya, ayah hebat sekali, sahut Fatma. Matanya beralih menatap Hermawan yang juga sedang menatapnya dengan pandangan penuh cinta. Malam mulai menjemput. Namun tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang seperti saat mereka berada di rumah usang dulu. Di ruangan yang hangat itu, Hermawan perlahan meraih tangan Fatma, menggenggamnya di sela-sela permainan Nisa. Besok, Mas sudah menjadwalkan pertemuan dengan dokter spesialis terbaik untuk memeriksa kondisimu, Fatma. Bukan untuk memaksamu ingat, tapi untuk memastikan kamu benar-benar sehat dan tidak kesakitan lagi seperti tadi, kata Hermawan pelan, memastikan istrinya merasa nyaman dengan keputusan itu. Fatma balik meremas lembut tangan Hermawan. Terima kasih, Mas. Bersamamu di sini, rasanya sebagian besar dari diriku yang hilang sudah kembali pulang. Di bawah temaram lampu ruang keluarga yang syahdu, jembatan kasih yang sempat terputus selama 5 tahun kini perlahan-lahan mulai terbangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Pagi hari di Mensyah mewah itu disambut dengan cuaca yang sangat cerah. Burung-burung berkicau riang di sekitar taman mawar yang terletak tepat di bawah jendela kamar utama. Fatma terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun yang penuh penderitaan dan ketakutan, ia tidak lagi terbangun oleh suara derit dinding bambu yang ditiup angin kencang, melainkan oleh kehangatan selimut sutra dan aroma teh melati yang menenangkan. Saat ia menoleh ke samping, ranjang berukuran besar itu sudah kosong. Namun, terdengar lamat-lamat suara tawa renyah dari arah balkon kamar. Fatma bangkit berdiri, merapikan gamis birunya, lalu melangkah perlahan menuju pintu kaca yang terbuka. Di atas balkon yang luas, Hermawan sedang duduk di kursi rotan sambil memangku Nisa. Pria itu tampak sangat telaten menyuapi putrinya potongan buah stroberi segar. Nisa sesekali menunjuk ke arah kolam ikan koi di bawah sana dengan ekspresi wajah yang sangat menggemaskan. Wah, ibu sudah bangun, seru Nisa begitu melihat kehadiran Fatma. Bocah kecil itu langsung turun dari pangkuan sang ayah dan berlari kecil memeluk kaki ibunya. Hermawan berdiri dari kursinya. Wajahnya tampak begitu segar dengan kemeja santai berwarna putih. Ia melangkah mendekati Fatma, lalu dengan lembut mendaratkan sebuah kecupan hangat di kening istrinya, kebiasaan lama yang kini perlahan mulai ia hidupkan kembali. Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu? Apakah kepalamu masih terasa sakit? Tanya Hermawan dengan nada suara yang penuh perhatian. Matanya menatap lekat ke dalam manik mata Fatma yang tampak lebih jernih pagi ini. Fatma tersenyum teduh, menggelengkan kepalanya perlahan. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah,
Tidurku sangat nyenyak. Kepalaku sudah tidak sakit lagi. Berada di sini, rasanya seperti berada di dalam mimpi yang sangat indah. Ini bukan mimpi, Fatma. Ini adalah kenyataan baru yang akan kita jalani bersama. Ucap Hermawan sambil menggandeng tangan Fatma, membimbingnya untuk duduk bersama di balkon menikmati kehangatan matahari pagi. Sesuai dengan janji Hermawan pada malam sebelumnya, siang itu sebuah mobil khusus dokter pribadi datang ke mensyahan mereka. Dokter spesialis saraf terbaik di kota itu, Dr. Januar, sengaja diundang langsung oleh Hermawan untuk memeriksa kondisi Fatma tanpa harus membuat istrinya merasa tidak nyaman di rumah sakit. Di dalam ruang kerja Hermawan yang tenang, Fatma duduk di sebuah sofa empuk dengan didampingi oleh suaminya yang tidak pernah melepaskan genggaman tangannya. Dr. Januar melakukan beberapa pemeriksaan fisik standar dan mengajukan beberapa pertanyaan lembut tentang apa saja yang diingat oleh Fatma sebelum terbangun di rumah sakit 5 tahun lalu. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Januar beralih menatap Hermawan dan Fatma secara bergantian dengan senyuman yang menenangkan. Secara fisik, kondisi ibu Fatma sangat baik, Pak Hermawan. Mengenai amnesia yang dialaminya, ini adalah jenis amnesia retrograd yang dipicu oleh trauma fisik yang hebat saat kecelakaan dulu, ditambah dengan syok emosional. Jelas Dr. Januar dengan bahasa yang sangat santun dan mudah dipahami. Kabar baiknya, ingatan Ibu Fatma tidak hilang permanen. Fakta bahwa Ibu Fatma merasakan getaran emosional dan rasa familiar saat melihat foto atau berada di dekat Anda, menunjukkan bahwa memori itu sebenarnya masih ada di dalam alam bawah sadarnya. Hermawan merasakan secercah harapan yang begitu besar membakar dadanya. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk membantu memulihkannya, Dok? Jangan pernah dipaksa, Pak, jawab Dr. Januar dengan tegas namun lembut. Biarkan ingatan itu kembali secara alami melalui stimulus-stimulus kecil. Ajari dia mengenali kembali hal-hal yang disukainya dulu. Ajak dia mengobrol tentang masa lalu tanpa memberikan tekanan. Dan yang paling penting, berikan dia lingkungan yang penuh dengan rasa aman dan kasih sayang. Mendengar penjelasan dokter, Fatma mengembuskan napas lega. Ia menoleh ke arah Hermawan, dan menemukan suaminya juga sedang menatapnya dengan binar mata yang penuh tekad. Terima kasih banyak, dokter, ucap Hermawan seraya menjabat tangan sang dokter. Setelah Dr. Januar berpamitan, Hermawan membawa tubuh Fatma ke dalam pelukannya kembali di ruang kerja yang sunyi itu. Ia membisikkan sebuah janji baru di telinga istrinya. Dengarkan, sayang, kita punya seluruh waktu di dunia ini. Mas tidak akan pernah memaksamu. Mas hanya akan terus mencintaimu, setiap hari, sampai kabut di kepalamu itu sirna dengan sendirinya oleh kehangatan kasih kita. Kepergian Dr. Januar meninggalkan kedamaian yang mendalam di dalam ruang kerja Hermawan. Ruangan yang biasanya riuh oleh obrolan bisnis internasional dan laporan saham senilai miliaran rupiah itu, kini terasa begitu sakral karena dipenuhi oleh aroma cinta yang sempat layu. Hermawan masih mendekap erat tubuh Fatma, membiarkan keheningan berbicara di antara mereka. Ia dapat merasakan bagaimana tubuh Fatma yang semula kaku perlahan-lahan mulai melunak, sepenuhnya berserah diri dalam dekapannya. Mas. Suara Fatma terdengar sangat lirih di dada Hermawan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah atas diriku. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Pria lain mungkin sudah mencari pengganti, tetapi Mas justru merawat kenangan kita di kamar itu sendirian. Hermawan mengendurkan pelukannya sedikit, hanya untuk menatap wajah ayu istrinya yang kini jauh lebih berseri daripada saat pertama kali ia temukan di teras rumah usang tempo hari. Ia mengusap pipi Fatma dengan punggung jarinya, sebuah sentuhan yang syarat akan rasa takzim. Bagaimana mungkin Mas bisa mencari pengganti? Fatma, jiwa Mas ada padamu, jawab Hermawan dengan suara berat yang bergetar. Saat mereka mengatakan telah menemukan jenazahmu, separuh dari diriku mati saat itu juga. Harta yang Mas kumpulkan setelahnya tidak lebih dari sekadar angka-angka mati yang tidak bisa memeluk Mas saat Mas kedinginan atau menyapa Mas saat pagi hari. Hanya kamu, Fatma, hanya kamu pemilik rumah di dalam hati Mas. Fatma tertegun, setitik air mata keharuan kembali menggenang di sudut matanya. Namun, kali ini tidak ada rasa sakit yang menusuk kepalanya.
Penjelasan Dr. Januar seolah memberikan kebebasan bagi jiwanya untuk tidak lagi merasa bersalah atas ketidakmampuannya mengingat masa lalu. Sore harinya, Hermawan memutuskan untuk mengambil cuti penuh dari seluruh kegiatan bisnisnya di kantor pusat. Bagi sang miliarder, tidak ada rapat pemegang saham yang lebih penting daripada menghabiskan waktu bersama istri dan anak perempuannya yang baru saja kembali ke dekapannya. Hermawan mengajak Fatma dan Nisa berjalan-jalan di taman belakang Menshan. Taman itu sangat luas, dengan hamparan rumput hijau yang dipangkas rapi dan sebuah kolam ikan koi besar dengan air yang jernih bergemercik. Di sudut taman, terdapat sebuah gazebo kayu yang dikelilingi oleh rumpun bunga mawar merah dan putih, persis seperti taman impian yang pernah Fatma ceritakan dalam hayalan masa muda mereka sebelum Hermawan menjadi seorang miliarder. Nisa berlari riang di atas rumput tanpa alas kaki, mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Tawanya yang renyah membubung tinggi ke langit senja, menghidupkan kembali suasana Menshan yang selama 5 tahun ini terasa sunyi dan dingin laksana kuburan mewah. Ibu, ayah, lihat, ikannya besar sekali. Warnanya kuning emas seperti baju Nisa. Seru Nisa sambil menunjuk-nunjuk ke arah kolam ikan koi. Hermawan dan Fatma berjalan bergandengan tangan mendekati gazebo. Hermawan menuntun Fatma untuk duduk di bangku kayu. Lalu ia sendiri duduk di sampingnya, membiarkan angin sore memainkan ujung jilbab biru muda yang dikenakan istrinya. "Fatma, kamu ingat bunga mawar ini?" tanya Hermawan pelan, menunjuk ke arah barisan mawar yang merekah indah. "Dulu, saat kita masih mengontrak di rumah petak yang sempit, kamu pernah menanam satu pot mawar kecil di dekat jendela dapur. Kamu bilang, jika suatu saat kita punya rumah sendiri, kamu ingin halaman belakangnya dipenuhi oleh mawar agar setiap pagi kita bisa mencium wangi surga. Mas membangun taman ini persis seperti apa yang kamu impikan dulu." Fatma memandangi mawar-mawar itu. Ingatannya memang belum kembali, tetapi sebuah perasaan hangat yang teramat sangat tiba-tiba membuncah di dadanya. Dadanya bergetar hebat, bukan karena sakit, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Ia menyadari bahwa meski ingatan di otaknya terhapus, cinta Hermawan telah mewujud nyata di sekelilingnya, menunggunya pulang untuk mengklaim kembali kebahagiaan yang menjadi haknya. Fatma menoleh, menatap lekat ke dalam manik mata Hermawan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu kokoh sang suami dengan penuh kedamaian. "Aku tidak ingat pot mawar itu, Mas, tapi hatiku tahu, mawar-mawar di sini tumbuh karena ketulusan cintamu yang tidak pernah mati." Waktu bergulir laksana air yang mengalir tenang, membawa serta sisa-sisa kabut kelam yang pernah merundung keluarga kecil itu. 3 bulan telah berlalu sejak Hermawan membawa Fatma dan Nisa kembali ke Menshan megah miliknya. Di bawah perawatan medis yang tepat, pemenuhan gizi yang baik, dan yang paling utama, limpahan kasih sayang tanpa batas dari Hermawan, kondisi fisik Fatma telah pulih sepenuhnya. Gurat-gurat kelelahan di wajah ayunya kini telah digantikan oleh rona kebahagiaan yang segar. Sore itu, langit di atas Menshan berwarna jingga keemasan yang teramat indah. Hermawan berjalan menuju taman belakang, tempat yang kini menjadi sudut favorit bagi istri dan anaknya. Dari kejauhan, ia melihat Nisa sedang asyik menggambar di atas meja kecil di gazebo, sementara Fatma berdiri di dekat barisan bunga mawar, jemarinya yang halus dengan telaten memangkas daun-daun yang kering. Hermawan melangkah perlahan, mencoba tidak menimbulkan suara, lalu selembut mungkin melingkarkan kedua lengannya di pinggang Fatma dari belakang. Ia membenamkan wajahnya di celah leher istrinya, menghirup dalam-dalam aroma terapi melati yang selalu menjadi candunya. "Mas, mengagetkanku saja," bisik Fatma sambil terkekeh pelan. Namun ia tidak menghindar. Ia justru menyandarkan punggungnya dengan nyaman pada dada bidang sang suami. "Mas hanya merindukanmu. Padahal kita baru tidak bertemu beberapa jam sejak Mas memeriksa berkas kantor di dalam," jawab Hermawan dengan suara beratnya yang manja, hanya untuk Fatma seorang. Fatma membalikkan tubuhnya di dalam dekapan Hermawan. Ia menatap lekat-lekat mata pria yang telah menjelma menjadi pelindung hidupnya itu. Tiba-tiba, pandangan mata Fatma bergetar. Ada binar yang berbeda di dalam netranya sore ini, sebuah binar yang selama 5 tahun ini selalu dirindukan oleh Hermawan. Fatma mengangkat kedua tangannya, menangkup rahang kokoh Hermawan dengan lembut. Air mata perlahan mulai menggenang di pelupuk matanya,
Namun bibirnya mengukir sebuah senyuman yang teramat manis. Mas Hermiu, pria yang dulu melamarku dengan cincin perak dan janji di bawah rintik hujan, ucap Fatma dengan suara yang bergetar hebat. Hermawan seketika terpaku. Jantungnya berdentum begitu keras hingga terasa sesak. Kata-kata itu, detail tentang cincin perak dan rintik hujan saat lamaran dulu adalah rahasia masa lalu mereka yang belum pernah ia ceritakan kepada Fatma selama 3 bulan ini. Fatma, kamu? Hermawan tercekat. Napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Fatma mengangguk perlahan. Air matanya luruh membasahi pipi. Ingatanku sudah kembali. Mas, semuanya. Aku ingat kecelakaan itu. Aku ingat saat mobil kita terperosok. Aku ingat bagaimana aku merangkak keluar dengan sisa tenagaku demi menyelamatkan janin di dalam kandunganku. Dan aku ingat betapa hancurnya aku saat terbangun tanpa tahu siapa pria yang sangat aku rindukan di dalam hatiku. Fatma menangis terisak. Namun kali ini adalah tangisan pembebasan. Maafkan aku karena butuh waktu lama untuk kembali mengingatmu. Mas, terima kasih sudah menungguku di tengah ketidakpastian yang begitu menyakitkan. Mendengar pengakuan itu, pertahanan diri sang miliarder runtuh seketika. Hermawan menjatuhkan kepalanya di bahu Fatma, menangis sejadi-jadinya laksana seorang anak kecil yang menemukan kembali ibunya yang hilang. Bahunya berguncang hebat oleh rasa haru, syukur, dan kebahagiaan yang teramat membuncah hingga tak lagi bisa dilukiskan dengan kata-kata. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bisik Hermawan di sela-sela tangisnya, mengeratkan pelukannya seolah tidak ingin membiarkan ada 1 senti pun celah udara yang memisahkan tubuh mereka. Nisa yang melihat kedua orang tuanya saling berpelukan sambil menangis, segera berlari kecil dari gazebo. Bocah itu menyusupkan tubuh mungilnya di antara kaki Hermawan dan Fatma, lalu memeluk kedua paha mereka dengan tangan kecilnya. Ibu, ayah, kenapa menangis lagi? Nisa di sini. Ucap Nisa dengan kepolosan yang menggetarkan hati. Hermawan dan Fatma perlahan melepaskan pelukan mereka, lalu bersama-sama berlutut di atas hamparan rumput hijau, menjajarkan tinggi mereka dengan putri kecilnya. Mereka merengkuh Nisa ke dalam satu pelukan keluarga yang utuh, hangat, dan takkan pernah terpisahkan lagi. Di bawah saksi bisu langit senja yang temaram dan hamparan mawar yang merekah indah, kisah pilu tentang rumah usang dan air mata kemiskinan telah usai. Jiwa-jiwa yang sempat tercerai-berai oleh takdir kini telah menemukan labuhan terakhirnya yang sejati, sebuah rumah tangga yang kembali utuh, tidak lagi hanya berlandaskan harta benda, melainkan oleh keabadian cinta yang telah lolos dari ujian maut. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.